selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Produksi miras oplosan sebuah rumah di Timika digerebek polisi. Polisi perketat penjagaan markas pasca teror bom bunuh diri di Bandung. Kampung Piala Dunia di Jayapura semarakan pagelaran Piala Dunia Qatar 2022. Polisi menggerebek 2 rumah di Jalan Bayangkara Timika, Provinsi Pegunungan Tengah, Sabtu lalu. Penggerebekan dilakukan setelah polisi mendapat laporan maraknya penjualan miras oplosan di 2 lokasi tersebut. Dalam penggerebekan, polisi menemukan 4 karton yang berisi minuman lokal jenis Sopi di dalam kamar tidur. Minuman keras tersebut dijual seharga Rp15.000 per plastik. Polisi membawa barang bukti dan penjual miras ke kantor polisi. Minuman keras jenis Sopi menjadi penyebab banyak terjadi kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminalitas di Timika. Memberantas minuman jenis ini tidak mudah karena diproduksi di rumah-rumah penduduk. Dari Timika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Mohon Pengadilan Tinggi Negeri Sorong patuti surat yang dikeluarkan, batalkan eksekusi nomor sekian 127. Eksekusi tanah di Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong, Papua Barat Daya berakhir ricuh. Sejumlah warga yang menolak eksekusi Pengadilan Negeri Sorong mencoba menghalangi petugas. Bahkan wanita ini mencoba mencegah alat berat yang berusaha merangsek masuk. Wanita ini akhirnya bersedia turun setelah petugas membujuknya. Kendati protes berlanjut, proses eksekusi tetap berlangsung. Sejumlah bangunan akhirnya diratakan dengan alat berat. Pihak yang kalah hanya pasrah. Humas Pengadilan Negeri Sorong, Franciscus Baptista, mengatakan keputusan pengadilan telah inkrah sehingga eksekusi sah dilakukan. Eksekusi ini ujungnya eksekusi, tapi tahapan sudah jalan. Artinya sudah inkrah di mahkamah. 2017-18 sudah inkrah, sampai dengan saat ini baru bisa dilaksanakan eksekusi. Kenapa baru saat ini, Bapak? Hah? Kenapa baru saat ini dieksekusi? Saya tidak tahu. Nah, karena saya juga dapat kuasa untuk hadir di pengadilan untuk melaksanakan permintaan eksekusi, saya harus hadir di sini. Bapak ini pemiliknya siapa kalau boleh tahu? Kalau pemilik Pak Billy Biligan. Pak Biligan, ya. Biligan. Ya, Biligan. Jadi pada prinsipnya tahapan mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah itu sudah selesai dan sudah inkrah. Eksekusi berjalan lancar kendati diiringi protes warga. Polisi juga dikerahkan agar tidak terjadi bentrokan yang bisa mengakibatkan jatuhnya korban. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Polres Sorong Kota memperketat penjagaan markas Polres dan Mapolsek yang ramai seperti di pelabuhan dan bandara. Penjagaan ketat dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Rabu pekan lalu. Pengunjung yang masuk diawasi dengan ketat. Anjing pelacak dikerahkan untuk mengendus barang dan kendaraan yang dibawa pengunjung. Kapolres Kota Sorong Ajun Komisaris Besar Polisi Johannes Kindangen menghimbau warga agar tetap tenang dan segera melapor bila melihat ada orang yang mencurigakan. Untuk himbauan kami kepada masyarakat agar tetap tenang dan waspada. Namun apabila ada hal-hal yang mencurigakan, segera lapor. Kami mempunyai comment center Polres Sorong Kota 110, bisa langsung hubungi. Itu semua sudah terkonek dengan sistem kami, yaitu dengan penjagaan dan piket semuanya
untuk antisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi masyarakat tenang, apabila ada hal-hal yang mencurigai, segera melapor kepada kami. Jangan takut, jadi kami tetap pimpin kami, respon kami secepatnya. Pengawasan juga diperketat di areal pelabuhan laut dan bandara. Mengingat kota Sorong merupakan pintu masuk ke wilayah Papua. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. TNI siap mengantisipasi bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Kasrem 174 Anim Tiwanianggap Merauke, Kolonel Infanteri Fritz Palamonia, telah memerintahkan anggotanya untuk membersihkan saluran air dan gorong-gorong dari sampah yang kerap menjadi penyebab banjir. Fritz juga meminta anggotanya agar siaga untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak. Satuan-satuan yang ada di sini siap untuk menangani itu apabila ada bencana banjir ya. Tapi selama ini kalau saya lihat di Merauke itu kan banjirnya itu tidak begitu signifikan seperti yang daerah-daerah lain seperti di Jawa atau di daerah tempat lain. Kalau kita di sini masih relatif aman lah seperti itu kalau dari banjir ya kita lihat. Musim hujan secara nasional dan merata sudah mulai terjadi sejak pertengahan November tahun ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga bahan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru melonjak naik dalam sepekan terakhir. Dari hasil pemantauan di pasar tradisional Wosi Manokwari, Papua Barat, harga bawang merah saat ini berkisar Rp40.000 per kilogram, naik dari Rp38.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang putih yang sebelumnya dijual Rp22.000 per kilogram, naik Rp2.000 menjadi Rp24.000 per kilogram. Dulu 38, sekarang sudah 40 bawang merah. Kalau bawang putih dulunya itu 222, sekarang ini 24. Iya, dalam pengambilan per kilo toh. Begitu. Itu kan bawang tergantung dari dari Probolinggo, dari Surabaya, dari Makassar begitu. Kalau Bapak rica sendiri, untuk rica sendiri? Kalau rica sekarang ini tergantung kalau rica sekarang agak murah rica. Berapa Bapak? Rica sekarang kalau lagi banjir ya bisa dapat 35 1 kilo. Tapi kita jual itu paling 40 ya begitu. Jadi kalau ricanya bagus, harganya juga masih pecagar. Nah itu juga kalau murah ya murah juga kalau. Begitu juga dengan telur ayam yang kini berada di kisaran Rp70.000 per rak. Sementara harga beras juga naik seperti beras Garuda. Sebelumnya dijual seharga Rp275.000 per karung, kini naik menjadi Rp290.000 per karung. Sedangkan beras Lipo hijau dijual Rp260.000, kini naik Rp270.000 per karung. Sementara itu di Timika, menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Bupati Mimika Johanis Retop menghimbau agar pedagang di Timika tidak menaikkan harga bahan pokok. Pelaksana Bupati berharap pemerintah dan seluruh masyarakat sama-sama menjaga inflasi agar harga barang kebutuhan pokok tetap stabil. Sejauh ini pemerintah kabupaten juga terus melakukan pengawasan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023. Dan berdasarkan hasil laporan dari dinas terkait, harga bahan pokok di Kabupaten Mimika masih stabil. Pada seluruh masyarakat Kabupaten Mimika, terutama para pelaku usaha, saya berharap bahwa menjelang Natal dan Tahun Baru ini, dan juga mungkin Imlek, masyarakat pelaku usaha ini tetap pada posisinya, tidak menaikkan harga. Kita sama-sama berusaha untuk mempertahankan inflasi. Bupati mengancam akan menindak tegas jika pedagang yang seenaknya menaikkan harga bahan pokok. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok kerap naik karena permintaan tinggi. Namun tidak jarang ulah pedagang nakal kerap memicu kenaikan harga dengan cara menimbun barang. Edi Musahidin dan Igo Batmomolin melaporkan dari Manokwari dan Mimika. Gelar Piala Dunia Qatar hampir usai. Sejumlah negara saat ini tengah bertarung untuk masuk ke final. Ratusan warga Merauke juga tidak ketinggalan meramaikan perhelatan yang berlangsung 4 tahun sekali ini.
Mereka menggelar konvoi untuk memberikan semangat bagi negara-negara favorit juara seperti Argentina, Prancis, dan Kroasia. Konvoi warga bergerak dari Taman Mandala, Trikora, Brawijaya, Jalan Ahmad Yani dan berakhir kembali di Taman Mandala. Dalam rangka mensuksesi memberikan dukungan kepada negara-negara yang lolos kepada di 8 besar Piala Dunia, kami yakin bahwa tim negara kami Argentina akan mencapai titik final bersama-sama dengan negara lain yang kemungkinan Brasil atau Prancis dan Portugal. Kami yakin Argentina akan menang. Polisi menghimbau warga agar konvoi berjalan aman dan tertib dan tidak menimbulkan kericuhan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Demam Piala Dunia 2022 Qatar terasa di Dok 9, Kampung Baru, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. Gang di kampung dipenuhi warna-warni lukisan mural maupun bendera peserta Piala Dunia. Seolah Piala Dunia berlangsung tidak jauh dari lokasi tersebut. Piala Dunia 2022 memang menjadi hiburan tersendiri bagi warga, dan selain itu, momen tersebut juga dimanfaatkan untuk mengekspresikan kreativitas. Kegiatan ini sebagai kegiatan positif, supaya mengurangi anak-anak muda di lingkungan ini dalam keadaan seperti mabuk-mabuk, kriminal, itu dikurangi. Itu apa saya selaku ketua pemuda itu momen saya itu. Jadi saya gerakan hati-hati pemuda sini supaya hal-hal seperti begitu tidak usah ada di lingkungan di RT 05 ini. Dan itu saya sudah koordinasi dengan pihak kepolisian, yaitu dari Polsek Jayapura Utara, Bambin Kantipmas di sebelah itu. Jadi kami dengan mereka sudah ada sepakat untuk kegiatan ini dan mereka juga menunjang kami untuk kegiatan ini supaya kriminal-kriminal yang ada di sini, keadaan-keadaan yang seperti anak mabuk-mabuk itu supaya ditiadakan. Kami sangat bersyukur karena dengan adanya kegiatan ini bisa membangun niat semangat anak muda yang tadinya suka minum-minum, suka pokoknya kelayapan malam, suka berkeliaran. Ada yang berpikirnya miring tentang anak-anak muda di tempat ini, tapi dengan adanya kegiatan ini mereka bisa dipanggil oleh ketua pemuda di kompleks ini untuk semangat bersama untuk bisa melakukan kegiatan Kampung Piala Dunia ini. Hal yang sama juga terlihat di Dok 9 Kali, Kelurahan Imbi. Warga menghias kompleks mereka dengan menarik dengan memasang bendera peserta tim Piala Dunia. Warga di kompleks perumahan ini memang kerap menyambut Piala Dunia dengan meriah sejak Piala Dunia diselenggarakan di Rusia beberapa waktu lalu. Pekerjaan ini lahir dari para pemuda dalam kompleks ini. Jadi motivasi kami yang pertama bagaimana pemuda terlibat dalam kegiatan ini sehingga pemuda itu menyalurkan bakat-bakat dari diri mereka sehingga mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu motivasi yang pertama. Motivasi kedua yaitu kita juga mau kasih tahu ke luar bahwa kompleks kami yang selama ini dicap itu ya dalam tanda kutip ya Texas. Itu ada warna lain, warna tersendiri yang bisa kita buat juga dari pekerjaan Kampung Piala Dunia hari ini. Jadi terakhir harapan kami untuk teman-teman saudara-saudari di luar bahwa stigma yang selama ini saudara-saudara kenal itu sekarang kami coba mulai untuk melawan stigma itu dengan warna lain yang kami berikan, yaitu hari ini Kampung Piala Dunia yang saudara-saudara semua sudah ketahui dan viral di berbagai media sosial. Sepak bola merupakan olahraga yang digemari di tanah Papua. Tidak heran Piala Dunia 2022 menjadi kesempatan bagi mereka untuk menyalurkan kegemaran mereka. Afid Indarto melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Saat ini Satpolairut Polres Merauke masih membutuhkan sejumlah personel untuk mendukung tugas Satuan Polairut. Selain itu, Satuan Polairut juga membutuhkan kapal untuk operasional termasuk sebuah heli. Mengingat wilayah tugas Satpolairut sangat luas dengan geografis yang cukup kompleks. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan mengatakan pihaknya akan membentuk pos terpadu bersama TNI untuk menjaga perairan perbatasan RI dan PNG. Bisa membantu dukungan daripada kapal maupun juga helikopter.
ke depan, karena ini wilayah perbatasan Indonesia yang terkait dengan perbatasan Papua ini dan Australia. Nah, kita lihat daripada masyarakat kita juga yang nelayan-nelayan ini perlu juga wawasan selain daripada pemberian ataupun juga menjaga perbatasan. Polo Air juga diberikan beban tugas untuk memberikan pemahaman bagaimana di air harusnya. Ya, masyarakat kita ini banyak nelayan juga. Ya. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi di perbatasan yang berakibat korban jiwa dan segala macam, itu juga tugas daripada Polo Air. Saat ini Satuan Polairut Polres Merauke baru saja menempati gedung baru di Jalan Trikora. Dalam peresmian, Kapolres meminta seluruh personel Polairut meningkatkan kinerja dan terus melakukan pengawasan dan patroli agar kapal nelayan tidak memasuki wilayah PNG. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satlantas masih banyak menemukan warga yang tidak taat membayar pajak kendaraan bermotor saat razia dilaksanakan. Bahkan ada sejumlah warga yang belum membayar pajak bertahun-tahun. Saat ini Samsat Provinsi Papua masih memberikan penghapusan denda pajak kendaraan, namun penghapusan ini tidak dimanfaatkan pengendara. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Novi Gultom meminta pengendara memanfaatkan program pemerintah itu. Berdasarkan hasil dari kita lihat patroli, masih banyak kendaraan masyarakat khususnya di Kabupaten Merauke. Banyak sekali plat-plat kendaraan yang mati ataupun pajaknya yang sudah mati. Untuk di Provinsi Papua itu kemarin sudah ada penghapusan denda pajak dan bea balik nama mulai terhitung dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 November. Jadi itu kalau masyarakat yang belum balik nama dia akan free bea balik namanya. Terus untuk kendaraan yang pajaknya mati, untuk denda pajaknya dihapuskan, tapi untuk pajak pokoknya tetap dibayarkan. Dan ada tambahan lagi, misalnya apabila pajak itu menunggak lebih dari 3 tahun, yang dibayarkan hanya 3 tahun. Terus menunggak 3 tahun diberikan keringanan pokok tunggakannya sekitar 25%. Menunggak 2 tahun diberikan keringanan pokok tunggakan 15%. Jadi sangat-sangat disayangkan apabila masyarakat tidak segera membereskan tunggakan-tunggakan pajaknya. Kedepan, polisi akan menggandeng Samsat dan Dispenda dalam razia kendaraan, sehingga pengendara yang tidak membayar pajak akan langsung dikenai sanksi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Allah, ya Tuhan kami. Guna meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan warga asli Timika, Bupati Mimika meresmikan rumah produksi kelompok tani Yapareke di Kampung Pomako. Rumah produksi Yapareke didirikan Dinas Kehutanan yang bekerja sama dengan Yayasan Ekologi Sahul Lestari. Selama ini Dinas Kehutanan telah membina dan memberdayakan masyarakat lewat pengembangan hasil hutan. Tahun 2014, Dinas Kehutanan membina kelompok usaha di Kampung Kaugapu berupa produk sagu. Kemudian di tahun 2020, Dinas Kehutanan meresmikan rumah produksi daun teh di Kampung Pigapu dan diharapkan bisa didukung dari OPD untuk pemasaran dan promosi. Hasil produksi kelompok tani Yapareke ini sudah bisa dijual ke pasaran atau supermarket karena sudah mengantongi surat izin dan berlabel. Ya, mungkin tugas kami dari cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika adalah kami membentuk kelompok, membina, memberikan pengetahuan keterampilan kepada masyarakat. Kemudian hal ini kami difasilitasi oleh teman-teman dari Yayasan Ekologi Sahul. Jadi ini bukan karya pertama kami, mungkin laporan kepada Bapak Bupati bahwa tahun 2020 ya, tahun 2020 kami juga sudah meresmikan satu rumah produksi. Dan itu adalah rumah produksi khusus untuk membuat daun teh. Produk yang dihasilkan kelompok tani Yapareke berupa daun mangrove untuk kesehatan. Terkait pemasaran produk UMKM, Bupati juga akan menyerahkan kepada Asosiasi Kamar Dagang Indonesia atau Kadin. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.